Hai sahabat anggaran data. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang. Dalam melaksanakan pemerintahan dan melayani masyarakat, Presiden Joko Widodo tentunya memberikan tugas dan tanggung jawab kepada para menteri yang dipercayainya. Akan tetapi ternyata terdapat beberapa menteri yang tak menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo dengan baik. Beberapa di antaranya sangat disayangkan, terseret bahkan terbukti melakukan tindakan korupsi yang tentu sangat merugikan negara. Sahabat anggaran data, kasus korupsi yang menyeret Johnny G. Plate menambah daftar menteri yang pernah terlibat korupsi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Inilah 5 menteri yang terseret kasus korupsi di masa pemerintahan ini. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 5. Idrus Marham. Idrus Marham merupakan Menteri Sosial di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terseret kasus korupsi. Ia memutuskan mundur dari jabatannya pada 24 Agustus 2018 setelah mengaku menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK yang menunjukkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PLTU Riau I pada akhir Agustus 2018. Ia pun lalu resmi menjadi tahanan KPK pada 31 Agustus 2018 dan korupsi yang dilakukannya telah merugikan negara senilai hampir 2,3 miliar rupiah. 4. Imam Nahrawi. Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Imam Nahrawi juga terseret kasus korupsi. Ia memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menpora pada tanggal 19 September 2019 setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana hibah KONI oleh KPK dan merugikan negara senilai 11,5 miliar rupiah. Ia lalu dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Sukamiskin pada tanggal 7 April 2021. 3. Juliari Batubara. Selain Idrus Marham, Juliari Batubara juga merupakan Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober. Pada tanggal 4-5 Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Menteri Sosial ini. Penangkapan pejabat Kemensos ini terkait dengan dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penanganan pandemi untuk wilayah Jabodetabek 2020. Pada tanggal 6 Desember 2020, KPK resmi menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi di mana telah menerima uang suap yang merugikan negara hingga senilai hampir 32,5 miliar rupiah. Ini merupakan jumlah tertinggi kedua di antara yang lainnya. Pada Agustus 2021, ia dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda 500 juta rupiah. 2. Edi Prabowo. Edi Prabowo adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang menggantikan Susi Pujiastuti. Namun sangat disayangkan pada tanggal 29 Juni 2021, ia menjalani sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia terbukti melakukan tindakan korupsi ekspor benih lobster yang sangat merugikan negara senilai 72 miliar rupiah dan 2.700 US dollar. Ini merupakan jumlah yang tertinggi di antara yang lainnya. KPK akhirnya berhasil menyetorkan kembali uang tersebut yang merupakan hasil rampasan dari kasus korupsi ke kas negara. 1. Johnny G. Plate. Johnny G. Plate adalah Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo usai diangkat resmi oleh Jokowi pada tanggal 29 Oktober 2019. Akan tetapi pada tanggal 17 Mei 2023, masyarakat Indonesia dikejutkan usai dirinya mengenakan rompi tahanan akibat kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G
dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2020. Akibat tindakannya ini, negara mengalami kerugian senilai 8,3 miliar rupiah. Sahabat Angkaran Data, itulah 5 menteri yang terseret kasus korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua. Sangat disayangkan ya, mereka mengkhianati kepercayaan besar yang telah diberikan oleh Presiden tercinta kita Joko Widodo. Kita berharap semoga kasus korupsi di Indonesia semakin berkurang, agar negara kita semakin maju, adil, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.